Kepemimpinan itu akan jauh lebih optimal saat disertai dengan kepercayaan diri. Dan ada 4 hal penting yang butuh kamu bangun kepercayaan diri saat kamu memimpin. Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama adalah, sebagai seorang pemimpin, kamu butuh untuk pede saat show up. Apa itu show up? Show up artinya kamu tampil menunjukkan diri kamu di hadapan anggota tim, di hadapan orang di sekitar, bahkan di hadapan orang-orang yang bisa jadi itu menjadi kompetitor kamu itu. Show up adalah ciri khas dari seorang pemimpin. Show up bukan tentang bagaimana menyombongkan diri, namun berani tampil, menunjukkan diri, menjadi representasi dari sebuah komunitas, sebuah organisasi adalah hal utama yang butuh kamu lakukan ketika kamu menjadi seorang pemimpin. Bayangkan ketika misalnya ada pemimpin yang kemudian tidak ingin show up ataupun takut untuk show up, takut dikenali, takut diketahui, takut muncul. Nah, bisa jadi itu adalah mereka lakukan dengan alasan-alasan tertentu. Tapi dalam konteks-konteks bagaimana seorang pemimpin harus bisa mewakili organisasi yang dia pimpin, tampil muncul di hadapan banyak orang adalah hal urgent. Nah, show up ini hanya bisa kemudian hadir ketika seorang pemimpin itu punya konsep diri yang tepat. Bagaimana cara dia melihat dirinya dan bagaimana cara dia menghargai dirinya. Ketika cara dia melihat dan menghargai dirinya secara positif, maka inilah yang akan menjadi faktor pendorong untuk kemudian dia bisa tampil percaya diri di hadapan banyak orang. Kepercayaan diri yang kedua yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin itu adalah dia harus berani untuk stand up. Stand up itu artinya apa? Kita berdiri, menegaskan diri tentang 3 hal. Pertama, apa yang kemudian kamu bela. Kedua, bersama siapa kamu bela, kamu membela sesuatu. Dan yang ketiga itu adalah siapa yang kemudian yang kamu lawan. Jadi, pemimpin hebat adalah pemimpin yang jelas nilai dalam hidupnya, jelas apa yang dia bela. Misalnya contoh seperti ini. Mahatma Gandhi itu adalah pemimpin besar karena jelas tentang apa yang dia perjuangkan di masa hidupnya. Jelas dia berjuang dengan siapa atau siapa saja yang dia bela dalam hal ini itu. Dan sangat jelas siapa yang kemudian menjadi musuhnya, siapa yang kemudian yang dia lawan. Nah, ketika kita menjadi pemimpin, kita jelas dengan apa yang kita bela atau siapa yang kita bela, bersama siapa kita membela itu, dan siapa yang menjadi lawan kita. Maka ini akan membuat kita jauh lebih efektif di dalam memimpin. Orang sulit untuk menjadi pemimpin besar ketika tidak jelas sebenarnya nilai apa yang dia pegang, tidak jelas apa yang dia bela. Tapi ketika semakin jelas apa yang dia bela, maka hal itu akan menggetarkan, menciptakan sebuah vibrasi yang akhirnya menarik orang-orang yang punya kesamaan visi di dalam membela hal yang sedang dia bela. Dan disinilah kemudian akhirnya munculnya pengikut, ya, munculnya follower itu dari situ. Jadi dari satu kesamaan visi yang dimiliki oleh seseorang tentang apa yang dia bela dan kenapa dia harus membela hal itu. Yang ketiga yang bisa membantu kamu untuk mengoptimalkan kepemimpinan itu adalah ketika kamu percaya diri untuk speak up, berbicara. Semua ide, semua gagasan yang kamu punya itu tidak akan kemudian diketahui oleh orang lain ketika kamu tidak speak up, bicara. Karena inilah kemudian penting, latih dan kembangkan terus keterampilan kamu di dalam berbicara, baik di hadapan tim, di hadapan masyarakat, di hadapan
investor atau siapapun yang itu akan membuat kamu bisa lebih efektif saat memimpin. Lihat saja contoh-contoh pemimpin besar dunia di mana dengan kepercayaan diri mereka untuk speak up. Bagaimana seorang Soekarno speak up, menunjukkan kepada dunia, menceritakan kepada dunia, menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang ketidaksukaannya terhadap penjajahan. Ini yang akhirnya membuat dia memperoleh banyak pengikut. Ketika dia berani untuk speak up bahwa kita butuh untuk punya kemerdekaan sendiri, menentukan nasib kita sendiri, maka ini yang kemudian akan membuat orang ikut dengan dia dan pada akhirnya membuat kepemimpinannya menjadi lebih efektif dibandingkan ketika tidak speak up. Nah, yang keempat yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang percaya diri itu adalah kamu butuh untuk step up ya. Jadi berani untuk melangkah, berani untuk mengambil tindakan, berani untuk mengeksekusi apa yang sudah kamu rencanakan, strategi yang sudah kamu buat sehingga itu akhirnya bisa diwujudkan. Ya, jadi harus berani tidak hanya punya konsep namun berani untuk mengeksekusi hal tersebut. Nah, jadi ada 4 hal yang bisa kamu lakukan dengan percaya diri yang itu bisa mengoptimalkan kepemimpinan yang kamu bangun. Yang pertama yaitu adalah percayalah pada diri sendiri untuk show up, kemudian percaya diri untuk bisa stand up pada apa yang kamu yakini. Ketiga, percaya diri untuk mampu speak up di hadapan banyak orang tentang apa yang kamu pikirkan, rasakan, dan kamu perjuangkan. Dan yang terakhir adalah beranilah, pedelah untuk senantiasa step up, ya, melangkah, mewujudkan, merealisasikan hal-hal yang sudah kamu rencanakan. Nah, keempat hal ini akan menjadikan kepemimpinan kamu itu jauh lebih efektif. Nah, kepemimpinan adalah kunci dari sebuah pencapaian besar. Kalau kita ingin hasil besar, maka kita tidak bisa mewujudkannya sendiri. Kita butuh orang banyak, kita butuh tim, dan dengan kepemimpinan itu bisa terwujud. Nah, tim besar itu hanya bisa kemudian dibentuk dari kepercayaan diri seorang pemimpin yang besar juga. Kalau kepercayaan diri seorang pemimpin itu kecil, rendah, maka akan sulit baginya untuk meyakinkan banyak orang untuk bisa ikut memperjuangkan apa yang dia perjuangkan. Semoga video ini bermanfaat. Silakan tuliskan komentar jika ada hal yang ingin kamu tanyakan. Kamu boleh sharing pendapat kamu di kolom komentar dan kita bisa diskusikan secara bersama-sama. Pastikan juga untuk klik subscribe dan tombol loncengnya agar kemudian notifikasi terbaru dari channel ini bisa kamu dapatkan. See you.